atau kalimat utama ya Bapak Ibu, tapi kalau di dalam bahasa Komerinya ini disebut dengan Kelabai Sugar. Nah, dalam Kelabai Sugar penulisan aksara Komeri ini dibagi dalam 19 kata ya, yang mana Kaganga, Kabama, Kadana, Kajanya, Yarala sampai Wa'a, Saka. Nah Bapak Ibu mau belajar menulis terlebih dahulu atau langsung masuk ke dalam materi supaya nanti di kelas bisa mengajarkan bagaimana cara menuliskan Kelabai Sugar dengan benar, karena kalau cara penulisannya salah nanti salah makna atau salah arti. Bagaimana Bapak Ibu? Mau belajar satu persatu menulis di kertas satu lembar, itu langsung masuk ke materi. Kita masuk ke kata yang dituliskan ke dalam aksara Komri. Mari Bu. Saya tidak mau belajar nulis dulu Pak. Insya Allah udah bisa kayaknya. Nah, dalam Kelabai Sugar ini kata yang masih terbentuk dalam Kelabai Sugar saya contohkan kata saya. Ini belum menggunakan anak sugat ya Bapak Ibu. Kata saya ini hanya menggunakan Kelabai Sugar seperti kata saya, maka dia menggunakan Kelabai Sugar sa. Lihat, sa. Kemudian ianya itu menggunakan Kelabai Sugar yang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini masih kata yang menggunakan Kelabai Sugar saja, belum menggunakan kata anak sugatnya, mohon maaf. Hanya menggunakan kata Kelabai Sugar. Ini ya Bapak Ibu yang bentuknya seperti B. Jadi ini bacanya adalah saya. Saya. Nggak kurang panjang dari iya. Kemudian selain kata saya, kata yang masih menggunakan Kelabai Sugar saja seperti kata nama Nana ya. Nana, masih banyak yang lainnya Bapak Ibu. Kemudian kata ya. Ya kata. Nah, ini adalah kata-kata yang masih menggunakan Kelabai Sugar saja, belum didominan dengan anak sugar, belum bercampur seperti kata ikan. Nah, ikan itu kan sudah dicampur dengan kata anak sugar ya. Kalau kata saya, Nana, kata papa, mama, apalagi wawa, mimi, ini dulu lala deh. Nah, itu masih menggunakan kata yang menggunakan Kelabai Sugar ya. Mau mencoba Bapak Ibu menuliskan kata Nana dalam aksara Komri? Nana. Saya perkenalkan sedikit. Kita sama-sama. Nana. Di bawah sini Bu. Ridwan koreksi ya Pak ya. Oke benar, Nana. Kemudian kata siapa yang mau mencoba belajar aksara Komri? Iya Bu. Kata. Siapa Bapak Ibu? Ayo, Bulila. Pak minta nggak? Bawa kata itu. Kata. Di bawahnya. Di bawah boleh, di samping juga Pak. Bawahnya lah bawahnya. Ngalah. Oh berarti seperti Oke, kata ini letter ya Bu ya, terlalu. berarti nggak disambung ya Bu ya? Enggak. Kan ada sendiri. Ada spidolnya itu yang lain. Nanti kalau ada yang itu nah. Ini. Beda saya kosong semua Ibu. Hanya sedikit ya Bu. Ya saya yang masih baru. Oke, satu lagi kata papa. Ayo Bu Parni. Ibu,
Aku. Makanya aksara Jawa. Ya, papa, ya betul sekali. Oke, berarti Bapak Ibu sampai sini untuk aksara komering kelabai sugatnya sudah bisa dipahami belum Bu? Kalau nulis nama gimana Bu? Apa? Nah, itu nanti Bu, kita mengenal anak sugat terlebih dahulu atau yang disebut kata sandangan. Atau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah apa ya? Seperti tanda baca lah Bapak Ibu ya. Nah, di dalam anak sugat ini ada tanda baca yang bentuknya seperti huruf centang, ini disebut dengan bulan untuk bunyi huruf vokal I. Japoan. Ya, bukan japoan. Misalnya di sungai, sungai itu air ya. Kemiri, kata kemiri. Nah, yang di belakangnya menggunakan bunyi huruf vokal I. Ya. Kemudian yang kedua tanda baca letak centangnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Antara nomor 1, 2 ini sama. Bentuknya seperti tanda centang benar. Cuma nanti di dalam penulisan katanya itu harus benar-benar pas. Kalau tanda centangnya terletak di atas, misalnya seperti ini, nanti misalnya seperti Santi. Ini letaknya centangnya ini harus di atas. Jadi kalau letaknya di bawah, santau. Santau, bukan Santi, tapi santau. Kemudian angka 1 seperti angka 1 letaknya di atas itu bacanya kaciporo. Nah, itu untuk bunyi huruf vokal O. Ya. Solo, kemudian bolo, bukan bolo, ya bolo, itu yang keempat. Angka 1-nya terletak di bawah atau disebut dengan sebutan akulu, itu untuk bunyi huruf vokal U. Misalnya seperti aku, hulu, kemudian batu. Nah, itu nanti di akhir kata menggunakan tanda baca akulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 5, angka 1-nya terletak di tengah. Ya, penulisannya terletak di tengah, membacanya dengan sebutan kincai, itu untuk bunyi huruf vokal I. Kemudian yang ke-6, tanda petik 2 di atas itu untuk tanda baca bitan, untuk huruf konsonan M. Ya, seperti kata rambutan. Kita langsung masuk saja ya Bapak Ibu ke kata rambutan. Rambutan. Karena sekarang lagi musim rambutan, jadi saya ingat-ingat kata rambutan. Kata rambutan, nah ini yang saya maksud di awal tadi Bapak Ibu, ada penggunaan pencampuran kata kelabai sugat dan anak sugat. Nah, untuk ra, huruf ra, ini kan di bagian anak sugat ada juga ya Bapak Ibu. Ada di nomor 9. Kakulur. Kakulur untuk huruf konsonan R. Jadi kalau dia huruf R-nya itu ada di awal, jadi bukan pakai anak sugat, tetapi memakai yang kelabai sugat. Jadi ra ini, jadi bukan pakai seperti N terbalik, bukan menggunakan anak sugat ya Bapak Ibu, tetapi kita menggunakan kelabai sugat. Nah, untuk huruf M-nya kita ambil dari kelabai sugat juga. Yang ma ini ram, M-nya jadi ya, ram ini ra ya, M-nya ini kita ambil dari anak kelabai sugat yang ma.
dia pakai yang nongol. Pakai nongol karena di anak sugat tidak ada tanda baca untuk huruf M. Jadi kita menggunakan yang nomor 10. Anak sugat yang nongol tanda mati. Belakangnya mati, dimatikan. Ya, tapi dia mengikut sertakan kelabai sugat tuh. Ya, ram. Ya, rambutan. Tuh ini kita ambil dari kelabai sugat ba. Nah, Lah. Kelabai sugat ba. Ini ra diambil dari kelabai sugat yang ra. Nah, ini yang huruf. Nah, untuk huruf M-nya karena di kelabai sugat itu hanya ada ma, kita tulis. Ini diambil dari kata ma yang di kelabai sugat. Tetapi ini kan sebagai huruf penghubung. Sedangkan di anak sugat itu nggak ada untuk tanda baca huruf M, maka kita pakai yang nongol. Ada baca yang nongol, jadi bacanya ram. Nongol. Ini dari anak sugat bu. Anak sugat yang nomor 10. Ya, di sampingnya. Ya ada kan bu. Aku tadi ma gini bu ya, ma nya kan pakai ada tanda baca J. Itu kan J. Tapi bacanya nongol. Ya nongol. Terus bu itu diambil dari kelabai sugat ba. Iya. nongol itu Ba. Lah, bukan ada. Bukan ada. Oh, ada di anak sugat yang nomor 4. Ya, jadi ditaruh di bawah. Nah, ram, bu. Tannya itu diambil dari kelabai sugat yang ini. N-nya karena di anak sugat kan ada. Yang nomor 6. Tanda petik. Seperti ini. Tanda petik. Dua. Dua di atas. Di atas. Lalu Dia dulu keluar ini lama. Nah, seperti iya mbak, ini kan diambil rambutan ini kata ra, di kelabai sugat pakai yang ini. M-nya karena di anak sugat tidak ada, jadi kita pakai yang kelabai sugat. Tapi jangan lupa di belakangnya dikasih tanda baca nongol. Terus ini kita ambil dari kata ba. Untuk punya kita ambil dari anak sugat yang nomor 4. Ya, yang ini aku Jadi itu bukan bau jadinya dong. bukan. Itu pakai adanya nelfon tadi. Ya. Tanya karena di kelabai sugat kan ada ta. Jadi kita tinggal menambahkan n-nya itu menggunakan anak sugat yang nomor 6. Mitan. Ya. Ini ya kata rambutan. Nah, bagaimana kalau kita mau menuliskan aksara nomor ini nama seperti nama Ibu Afrina. Saya buat nama Ibu Afrina. Ya. Untuk huruf Z, huruf F itu sama dengan pa. F sama dengan pa. Kalau yang Z sama dengan sa. Ya. Z sama dengan sa, F sama dengan K. Jadi nama Ibu Afrina ini kita memakai kelabai sugat yang A. F-nya jadi pakai yang pa. Pakai nongol. Ya. Terus ri-nya ri. Nanya jadi kita pakai yang ini seperti emire. Gitu loh. Nah,
Iya, napi kejam. Jangan itu, bahaya dong. Sudah gue itu emang Penipuan ini, bukan penipuan ini. Jadi ya untuk huruf Z ini sama dengan sa, F sama dengan K, terus ya. Nanti PR-nya saya sampaikan lewat WhatsApp. Iya. Demikian Bapak Ibu penyampaian tentang sosialisasi penulisan aksara konkret. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya manusia biasa masih banyak kesalahan. Kita belajar lagi di minggu depan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.